Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3A, 3B, dan 3C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat selamat, sehingga kita bisa melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Anak-anakku, hari ini Pak Rahman mau melanjutkan pelajaran. Di halaman 64, sebelum mulai pelajaran halaman 64, kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap duduk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini Pak Rahman lanjutkan pelajarannya di halaman 64 ya Pak Mas ya. Ini ada tugas-tugasnya ini tidak usah dikumpulkan ya. Sebentar Pak Rahman kasih warna dulu yang lebih kuat ya. Nih. Ya. Ini tugasnya tidak usah dikumpulkan, tetapi ini dikerjakan di rumah untuk belajar masing-masing. Di sini kita disuruh untuk memasangkan sekali lagi ya halaman 64 ya Pak Mas ya. Jangan apa namanya? Jangan bingung ya di halaman 64. Di sini disuruh untuk memasangkan nama ikon beserta gambarnya. Yang mana gitu ya Pak Mas ya. Ketebalan ya. Oke, Pak. Nah, di sini contohnya adalah mirror. Mirror itu ditarik ke bagian yang ini. Ini adalah ikon mirror di CorelDRAW. Nah, sekarang kita ke shape tool. Shape tool yang mana, Pak? Shape tool kita tarik dari shape tool itu ke sini, Pak Mas. Shape tool kita tarik dari sini ke sini. Nah, ini shape tool yang warna merah. Shape tool, ya. Kemudian Pak Rahman ganti warna. Ada eraser tool. Eraser tool. Eraser tool itu kalau kita lihat gambar ya, Pak Mas ya dari sini. Sebentar. Ini aja. Pak Rahman lihat dari sampai sini. Ini tuh eraser tuh sebenarnya ada di sini, Pak Mas. Dan ini sebenarnya bukan gambar miliknya CorelDRAW karena eraser tool ada kata toolnya itu adalah miliknya punyanya Corel. Jadi kalau di Corel tuh ya Mbak Mas ya itu kok eraser toolnya tuh cuman hanya eraser tools ya ke ikonnya ini. Jadi seperti penghapus yang ada di pensil gitu Mbak Mas. Walaupun tidak ada berarti kita tetap pasangkan, kita tarik yang warna hijau gini eraser tool. Ya, sampun. Pak Arman ganti warna lagi. Warna hitam. Eraser sudah ya, eraser knife tool. Knife tool berarti pisau yang ada di CorelDRAW ya, knife tool. Sini gambarnya ini. Jelas sekali knife tool gambar seperti pisau. Kemudian cut. Kalau cut itu kita udah tahu ya Pak Mas ya. Cut bahasa Inggrisnya adalah gunting. Jadi tetap aja cari gambar yang ada guntingnya. Gitu Mbak Mas. Copy. Copy ini Mbak Mas, ini berlaku untuk Paint sama CorelDRAW. Copy ini adalah gambar yang ditumpuk. Ini loh Mas, gambar kertas yang ditumpuk. Jadi kalau melihat gambar kertas yang ditumpuk itu pasti namanya adalah copy. Yang mana? Yang di sini. Nih, ini copy ya. Lanjut. Paste. Paste itu temannya copy ya. Temannya copy berarti paste adalah menampilkan hasil salinan. Kalau copy itu menyalin. Jadi ya, kalau sudah di copy berarti di paste. Apa? Di paste dulu baru di copy tidak bisa. Aturannya adalah di copy dulu baru di paste, bukan di paste dulu baru di copy. Gitu ya. Paste. Jadi paste yang di mana? Paste yang di sini atas. Paste kita pilih gambar ini aja. Paste kita tarik ke atas. Paste sini Mbak Mas. Nah, larinya ke sini. Ya, paste. Maaf, coret ya daripada kalian bingung. Nih, nah, paste taruh sini. Lanjut lagi ya. Combine. Combine ini adalah menggabungkan Pak Mas. Sebelum ke combine, Pak Arman lompati dulu combine. Nanti Pak Arman jelasin. Sekarang adalah import. Import itu adalah memasukkan gambar ke dalam file CorelDRAW. Yang mana tuh Pak? Yang ini. Importnya itu ada di sini Pak Mas. Nah, di sini import ada sebuah gambar ya. Ada gambar
disket masuk ke dalam file. Berarti kita cari gambar yang ada disket kemudian masuk. Ya, di sini, Mbak Mas. Ini import, menu importnya di sini. Ya, menu importnya di sini. Kemudian clone. Clone, Mbak Mas. Clone ini adalah memperbanyak gambar dengan cara di-clone. Jadi temannya duplikat juga. Kalau clone berarti itu biasanya adalah yang ada di, kalau sini tidak kelihatan ya, clone. Tidak kelihatan ya clone ya. Nih, clone tidak kelihatan ikonnya di menu edit. Nah, kalau kepengen kelihatan tuh Mbak Mas, ini Pak Roman kasih di sini ya. Tak carikan di tools, terus kemudian option, kemudian di command, terus kemudian di edit. Ya, clone. Clone ini nih Mbak Mas. Clone ini adalah gambar orang. Gambar orang dua, jadi di clone. Jadi yang mana kita cari gambar orang? Oh, yang ini. Ya, yang ini. Ini Pak Roman kasih warna. Dia apa? Pak Roman kasih warna hijau tua. Clone ditarik di sini. Nih, clone. Nah, sekarang Pak Roman akan jelaskan yang combine. Ya, yang combine. Pak Roman perkecil ya. Yang combine. Berarti hanya kurang yang ini sama yang ini. Oke, Pak Roman kurang ini ya. Nah, Mbak Mas, kalau combine itu ikonnya tuh seperti ini, Mbak Mas. Combine. Nih, lihat. Ini combine, itu ikonnya ini. Ini combine. Jadi kalau kita posisikan ya, Mbak Mas ya. Sebentar, Pak Roman duplikat dulu. Ctrl D, Pak Roman duplikat. Seperti ini ya, combine. Ya, jadi seperti ini combine, Mbak Mas. Ikonnya seperti ini. Nah, tapi yang di buku itu, yang dia nomor 1, ini sebenarnya bukan combine, Mbak Mas. Ini loh, gambarnya nih. Ini harusnya, Pak Roman besarin. Ini, Mbak Mas, harusnya itu tidak ada garis panahnya. Ini harusnya tidak ada. Ini juga tidak ada. Dan garisnya harusnya seperti ini, Mbak Mas. Ya, seperti ini. Nah, ada kotakan kayak gini. Ini baru disebut dengan combine. Pak, kalau ini namanya, Pak, kalau ini namanya itu break to part. Sebentar. Di sini, Pak Mas. Di menu efek. Ada yang namanya break to part. Pak Roman carikan. Range. Ya, ini Mbak Mas, di menu range. Ini loh Mbak Mas. Nah, ini loh break to part ini loh Mas. Ini gambarnya itu ini sebenarnya. Jadi itu bukan gambar dari combine. Gitu ya Mbak Mas ya. Ini break apart namanya. Jadi kan beda Mbak Mas. Tapi kalau dibuat seperti ini baru namanya combine. Jadi ini yang garis panahnya tuh Mbak Mas di apa ya namanya dihapus atau diusap-usap atau ditutupin sama pensil atau pulpen, terus kemudian dikasih kotakan kecil gini. Itu namanya nanti disebut dengan combine. Disebut dengan combine ya. Combine. Jadi yang combine Pak Roman tarik, Pak Roman kasih warna ungu, combine, Pak Roman tarik di sini. Tapi ini harus di ini ya Mbak Mas ya. Dihapus dulu ya, perhatikan ya, karena ikonnya beda Mbak Mas. Yang terakhir adalah duplicate. Nah, ini duplicate. Duplicate ini juga Pak Mas. Ini duplicate ini juga Pak Roman ragu. Kok ikonnya seperti itu? Nah, kita lihat duplicate. Di duplicate, ya, duplicate itu ikonnya tuh seperti ini Pak Mas. Nah, memang kalau kita lihat ya Pak Mas ya, di sini ada tanda plus, kemudian ada tanda kotak yang menjadikan 2, ya. Jadi memang beda. Terlepas dari itu, gambarnya pun juga beda. Nah, berarti tetap saja ya sudahlah, daripada ini nanti diperbaiki ya gambarnya. Gambarnya diperbaiki. Ini harusnya Pak mengasih warna dulu.
Ya, harusnya gambarnya seperti ini. Maaf, tidak bisa. Nah, seperti ini kotak-kotak ya. Seperti ini kotak 2 gambarnya, kotak 2. Terus kemudian ada tanda plusnya yang di sini. Nah, kayak ini tuh. Nah, ada tanda plusnya atasnya. Jadi satunya tuh garis putus-putus, satunya garis putus-putus, yang ini enggak. Ya gitu. Jadi kita tarik ke duplicate. Nanti gambarnya diperbaiki ya Mbak Mas ya. Bukan yang ini ya sebenarnya gambarnya. Tuh, ini ditarik seperti ini. Gitu Mbak Mas. Begitu ya Mbak Mas ya. Ini nanti diperhatikan, siapa tahu nanti PTS akan keluar. Lanjut. Info, ini patung library ya. Library Amerika. Ini kan berada di sama air terjun Niagara. Apakah ini bisa gitu ya Mbak Mas ya, air terjun, masa patung library berada di air terjun. Jadi di Amerika Serikat Niagara itu kan besar, di Kanada jauh banget ya. Lalu bagaimana? Nah, di sini Mbak Mas ada apa ya namanya, kalau di Photoshop itu menggabungkan Mbak Mas, menggabungkan gambar ya. Jadi seperti kalau yang di HP-mu pun juga bisa ya Mbak Mas ya. Aplikasi-aplikasi. Jadi menggabungkan dua gambar yang berbeda dijadikan satu gitu. Jadi nanti dipotong-potong dihapus lagi seperti editing foto. Jadi kalau ada yang di Photograph gitu ya, itu pakainya Adobe Photoshop dan lain-lainnya. Tapi kalau di Corel hanya sebatas kalau bisa yang format PNG yang dulu Mickey Mouse itu Mbak Mas. Gitu. Lanjut. Ini rangkuman. Rangkuman. Gunakan ikon-ikon salin copy ya. Kalau Pak Ramon sering mengatakan lebih baik copy dan paste untuk menggandakan gambar. Kemudian gunakan clone dan duplicate pada CorelDRAW untuk menggandakan gambar. Jadi sama sih. Jadi fungsinya sama untuk menggandakan gambar sama. Ya, cuman caranya aja yang berbeda. Tapi hasilnya tetap sama. Gunakan gunting cut untuk memotong, eraser untuk menghapus, ya, eraser tool. Nah, di sini nanti kelas 4 sama kelas 5 nanti akan tahu ya Mbak Mas ya, folder. Folder itu apa? Tempat penyimpanan file. Folder itu diibaratkan adalah sebuah tas kalian. Tas kalian, terus kemudian file-file itu diibaratkan adalah seperti buku, pensil, penghapus yang dimasukkan ke dalam folder. Jadi satu kayak di packing gitu loh Mbak Mas ya. Kemudian cloning. Cloning itu membuat salinan yang sama dan sebangun dengan gambar aslinya. Ini seperti kalau dilihat-lihat film itu ada cloning-cloning yang di-cloning, manusia di-cloning gitu ya Mbak Mas ya. Kemudian duplikasi, membuat aplikasi atau salinan turunan, duplicate ya. Komposisi, tata letak, tool, peralatan, eraser penghapus, mirror cermin atau membalik ya. Combine, combine itu menyatukan harusnya, kombinasi, digabungkan. Import mengambil dari import form ya, berarti mengambil gambar dari luar. Kemudian paste form itu menyalin dari. Ini kata-kata ini yang sering kita pakai. Begitu ya Mbak Mas ya. Nah, lanjut Mbak Mas. Sekarang kita masuk ke evaluasi soal halaman 67, halaman 67 ya. Ini Pak mengasih warna merah. Ini Mbak Mas dikerjakan bagian A sama bagian B. Yang C Pak, yang C tidak usah dulu. Ya, sekali lagi yang C tidak usah dulu, yang C tidak usah dulu. Ini Mbak Mas, bagian A dan B kamu kerjakan langsung di buku paket. Jangan lupa dikasih nama sebentar. Pak Wan tulis di sini nama lengkap. Ditulis nama lengkap. Ditulis nama lengkap di sini. Kemudian dikerjakan bagian bagian A, bagian A, bagian A dan B. Bagian B langsung ditulis di sini ya Mbak Mas ya, langsung tulis di sini. Kalau tidak cukup taruh bawahnya. Ya, langsung tulis di sini. Kemudian Mbak Mas kalau sudah selesai, mohon difoto tegak lurus berdiri seperti ini, jangan tidur, jangan tidur. Jelas dan tidak buram. Kalau foto kalau bisa lurus ya Mbak Mas ya, jangan dimiringkan gini ya. Jangan dimiringkan apalagi dijauhkan. Contoh seperti ini. Ini buku ya Mbak Mas.
kalau bisa motonya tegak lurus ya, jangan miring gini ya. Ya, jadi lurus, ini difoto biar mudah, jangan miring gini. Kalau miring gini nanti apalagi kejauhan. Kalau kejauhan nanti Pak Roman sulit untuk membacanya Mbak Mas, tulisannya. Sekali lagi, begitu ya Mbak Mas ya. Jangan kejauhan dan lurus tegak berdiri. Jelas. Demikian Mbak Mas yang dapat Pak Roman sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.